Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan syofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Apabila ada pertanyaan, saudara dapat menghubungi 0812 9912 430 untuk mendapatkan jawaban dari perspektif Mesianik. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Se'efim. Dalam bahasa Ibrani dieja Sadi, Alef, Bet, Yod, Mem, Sofit. Dibaca Se'efim, artinya kawanan serigala. Bentuk tunggalnya Se'ef. Se'efim, kawanan serigala. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari semua predator, binatang pemangsa yang diciptakan Tuhan, serigala termasuk predator yang paling gigih. Bahkan tikus yang paling ulet tidak akan bertahan terhadap perburuan serigala. Anjing pemburu Afrika misalnya, mereka sama dalam hal daya tahan tetapi kalah kuat dari serigala. Wah, ternyata serigala binatang yang hebat. Benar. Bisa digambarkan karakteristik seekor serigala? Seekor serigala dapat memiliki berat lebih dari 80 kg dan dapat berlari sejauh 70 km sehari. Bahkan sekelompok serigala di Siberia dapat berlari sejauh 200 km dalam sehari. Mereka tak kenal lelah saat memburu mangsanya. Selain daya tahan, seekor serigala juga mampu mengerahkan kekuatan yang besar. Ia dapat menggigit kaki belakang kuda dan menggerogoti tulangnya dengan rahang yang kuat. Kekuatan gigitannya adalah 125 kg per cm persegi. Lebih kuat dari anjing gembala Jerman yang kekuatan gigitannya 62,5 kg per cm persegi. Kekuatan gigitan serigala memang luar biasa. Dengan kekuatan gigitan seperti itu, serigala bisa melawan mangsa yang lebih besar. Tetapi nyatanya ia lebih suka mencari mangsa yang tidak berdaya. Selama musim semi, musim panas, dan musim gugur, lebih dari separuh makanannya terdiri dari tikus. Sisanya terdiri dari apapun yang mungkin ditemukan serigala di jalan, kelinci, burung, dan hewan muda atau hewan yang sakit. Penulis Barry Lopez dalam bukunya Of Wolf and Man, Serigala dan Manusia, menyatakan bahwa serigala menghabiskan sepertiga dari hidup mereka untuk mengejar makanan dan menerapkan seni bertahan hidup dengan cara yang paling mengesankan. Bagaimana caranya? Di musim dingin, ketika hewan yang lebih kecil berhibernasi, serigala membentuk kawanan berjumlah sekitar 20 dalam satu kawanan. Mereka berburu binatang seperti rusa yang tidak berhibernasi. Mereka tidak mencoba untuk menangkap yang terkuat dari calon mangsanya. Sebaliknya, mereka memburu hewan yang baru lahir, yang tua, sakit, atau lemah. Wah, sebuah pelajaran yang baik bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Apabila tidak ingin dimangsa serigala, maka kita harus menjadi anak-anak Elohim atau Tuhan yang kuat dan perkasa. Ya benar, kita harus menjadi umat Tuhan yang kuat. Penulis Farley Mowat dalam bukunya Never Cry Wolf menyebutkan bagaimana selama ribuan tahun serigala-serigala ini telah memusnahkan hewan-hewan yang lemah dari suatu spesies. Dan dengan demikian memastikan hanya yang kuat saja yang dapat bertahan atau panjang umur. Seperti yang pernah dikatakan orang Eskimo, serigala adalah kekuatan rusa.
karena mereka seperti tangan Tuhan yang memusnahkan binatang yang tua, sakit, dan lemah secara alami dan mempertahankan atau membiarkan yang hidup yang kuat. Bagaimana keberadaan serigala sebagai pemburu? Mari kita telaah keberadaan serigala sebagai pemburu. Barry Lopez, pengamat kehidupan serigala, mengatakan hampir tidak mungkin untuk tidak mengagumi serigala sampai Anda melihat mereka membunuh mangsanya. Mereka adalah pemburu tanpa ampun yang mencabik-cabik korbannya, sering memakan mangsanya sebelum mati. Sebagian besar perburuan mereka dilakukan pada malam hari, mencari mangsa yang tidak dapat melihat dengan baik dalam kegelapan. Serigala sebaliknya dilengkapi dengan penglihatan yang lebih baik karena mempunyai rhodopsin, mata yang bisa bersinar dalam gelap sama seperti kucing. Mereka berkeliaran di malam hari dengan mata bersinar, mencari mangsa yang lemah dan mencabik-cabiknya dengan rahang yang kuat. Kedengarannya mengerikan, tetapi begitulah cara serigala bertahan hidup. Banyak orang meninggal karena rabies akibat gigitan serigala. Orang Indian Kanada dan Alaska mengatakan bahwa nenek moyang mereka banyak yang mati akibat serangan serigala. Tentu saja seekor serigala yang mampu membunuh rusa besar dapat dengan mudah mempermainkan pria berukuran rata-rata. Serigala yang kelaparan tidak akan ragu untuk memangsa manusia daripada pergi dalam keadaan lapar. Dalam Alkitab, serigala sering digambarkan sebagai pembunuh keji yang kemampuan berburunya diakui secara luas. Selain hal-hal mengerikan seperti yang telah dipaparkan, apakah ada hal positif yang bisa kita pelajari dari seekor serigala? Ya, tentu ada. Dari semua hewan, serigala bisa dijadikan sebagai contoh hewan yang mempunyai pengabdian yang paling menonjol kepada keluarga. Selain sangat monogami, serigala adalah orang tua yang ideal, berbagi tanggung jawab, mengasuh dan sayang kepada pasangannya. Mereka mempunyai sifat setia dan bersedia bekerja sama untuk kebaikan bersama. Ternyata serigala binatang yang setia, bertanggung jawab dan sayang terhadap keluarganya. Luar biasa. Di balik sikap yang keji ketika berburu mangsa, ternyata serigala sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ya, benar. Tetapi itu hanya untuk keluarganya sendiri. Dan juga kita lihat di dalam Alkitab kita menemukan beberapa ayat yang berbicara tentang sifat serigala yang garang. Dalam Kejadian 49 ayat 27, Yakub menggambarkan putranya Benyamin sebagai serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Keturunan Benyamin dikiaskan seperti serigala karena mereka merupakan pejuang yang perkasa dan yang tak kenal takut. Kita melihat Raja Shaul, seorang Benyamin yang dalam masa pemerintahannya yang singkat mengalahkan Moab, Edom, dan Filistin. Waktu pagi Benyamin akan memakan mangsanya. Ini mengacu pada Raja Saul yang bangkit sebagai pahlawan Israel selama tahun-tahun awal sejarah Israel, ketika bangsa itu mulai berkembang dan bersinar. Di waktu malam dalam nubuat Yakub merujuk pada kemunduran nasional Israel ketika orang-orang diasingkan ke Babilonia dan Persia, saat keturunan Benyamin akan menang atas musuh Israel dan membagi-bagikan jarahan kemenangan. Kiasan ini merujuk kepada Mordekhai dan Esther dari suku Benyamin yang mengalahkan Haman dan mendapat harta miliknya. Esther 8 ayat 7. Di sini kita melihat sifat serigala yang menerkam mangsanya dipakai secara positif untuk membela kepentingan umat Tuhan. Namun, di pihak lain, Nabi Yeremia berbicara tentang cara Elohim menggunakan serigala dan pemangsa lainnya untuk menghukum bangsa Israel. Serigala dari padang gurun akan membinasakan mereka. Yeremia 5 ayat 6. Nabi Habakuk menggambarkan musuh lama Israel yaitu Babel atau Irak modern
sebagai lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Habakuk 1 ayat 8. Ini mengacu pada penghancuran Bait Suci dan kota Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Bahkan di lingkungan bangsa Israel sendiri, Nabi Yehezkiel menggambarkan para pejabat Israel yang korup seperti serigala yang mencabik-cabik mangsanya. Yehezkiel 22 ayat 27. Dan Nabi Sefanya menyebut pejabat Israel yang korup sebagai serigala malam yang tidak meninggalkan apapun untuk pagi hari. Sefanya 3 ayat 3. Sebagian besar perikop Perjanjian Lama atau Tanakh menggambarkan serigala sebagai pemangsa yang rakus, mencabik-cabik mangsanya dan memangsanya di malam hari. Gambaran yang berbeda tentang serigala ditemukan dalam kitab Yesaya. Nabi Yesaya menggambarkan kerajaan yang damai sebagai pasangan pemburu dan mangsa, yaitu serigala dan anak domba. Ya benar, seperti yang tertulis dalam Yesaya 11 ayat 6. Serigala akan tinggal bersama anak domba. Juga dalam Yesaya 65 ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Kita melihat dalam kitab suci, ini adalah janji akan transformasi menyeluruh dari sifat binatang. Tetapi ini untuk nanti, yaitu pada era mesianik yang sedang kita songsong, yaitu kerajaan damai 1000 tahun di bumi. Ketika kita semua akan diubah, ketika apapun yang buruk tentang kita akan diubah, sama seperti serigala yang berubah dalam sekejap mata, demikian kita tidak akan terluka dan akan dimangsa lagi oleh serigala. Sampai saat ini ada banyak hal yang dapat kita pelajari dalam kitab suci untuk membantu kita bertahan dari serangan serigala yang ganas. Bagaimana dengan ayat-ayat di perjanjian yang diperbaharui atau PB yang berbicara tentang serigala? Mari kita membaca beberapa ayat dari perjanjian yang diperbaharui yang dapat dipakai sebagai alat atau formula untuk memeriksa apakah ada sifat serigala dalam kehidupan manusia. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yohanes 10 ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya, dari ayat-ayat tersebut muncul 5 unsur penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan rohani kita. Yang pertama, hati-hati dengan nabi palsu. Di dalam Matius 7 ayat 15 yang tadi sudah kita baca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, kita dengar ayat ini sekali lagi. Nabi palsu ada di mana-mana dan dalam paket yang berbeda-beda. Sistem politik yang kotor dan korup, filsafat duniawi yang sia-sia, program-program pelayanan yang hanya tertarik pada sumber keuangan Anda dan bukan pada pendewasaan iman Anda. Mereka merupakan guru-guru palsu yang terlihat baik di luar namun tidak sebenarnya demikian. Menyerupai domba namun serigala, alias serigala berbulu domba. Jika Anda tidak yakin dengan apa yang Anda dengar, mulailah belajar membaca kitab suci dan buku-buku rohani yang baik yang akan membangun iman Anda sehingga Anda tidak menjadi mangsa serigala jenis ini. Coba perhatikan, sulit untuk mengenali ajaran palsu jika saudara sendiri tidak mengetahui apa yang Anda yakini. Sulit untuk mengenali ajaran palsu jika Anda sendiri tidak mengenal isi kitab suci kita dengan baik. Karena itu perlu kita memahami kitab suci kita dengan baik. Hal yang kedua, jadilah cerdik dan bijak. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
Tuhan memberi hikmat kepada kita agar menjadi bijak. Tuhan memberi hikmat kepada siapa saja yang memintanya. Yakub 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Elohim, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hidup adalah tentang membuat pilihan yang bijak. Jauhlah serigala seperti narkoba, alkohol, kejahatan, pornografi, perbuatan asusila, kebohongan, dan kekerasan. Semua itu dapat menghancurkan hidup Anda berkeping-keping. Jadi cerdiklah dan jadilah bijaksana. Yang ketiga, tulus. Dalam Matius 10 ayat 16 yang tadi sudah kita baca. Menjadi tulus bukan berarti sempurna. Namun itu berarti bahwa kita berusaha untuk tidak bercela. Bahwa keinginan dasar kita adalah untuk menyenangkan Elohim. Jadi ketika kita berdosa, kita harus segera bertobat. Dengan demikian, menunjukkan sikap tetap mau diajar secara tulus dan rendah hati di hadapan Elohim. Kita dapat merusak perlindungan Tuhan terhadap domba-dombanya jika kita meninggalkan ketulusan dengan memilih kesesatan. Kita dapat berkeliaran sehingga kita tidak dapat lagi melihat gembala atau kawanan lainnya. Saat itulah kita menjadi rentan terhadap serangan serigala. Berada di luar kawanan akan mengundang masalah keamanan. Yang keempat, jangan percaya pada orang, percaya kepada Mesias. Yohanes 10 ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Yesua adalah satu-satunya dalam hidup Anda yang tidak akan pernah mengecewakan Anda. Dia lebih dari yang bisa kita harapkan. Kita diminta untuk beriman kepada Yesua, setia kepadanya dalam keseharian kita. Kita memiliki banyak alasan untuk mempercayai Dia, bahkan dengan hal yang terkecil dalam kehidupan kita. Pemeliharaan dan kesetiaan Yesua tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang kelima, jaga persatuan dengan orang percaya lainnya. Yohanes 10 ayat 12. Kemudian serigala-serigala menyerang kawanan domba dan mencerai-beraikannya. Ini adalah cara serigala menemukan yang lemah dan melenyapkan mereka. Tetapi berdirilah teguh bersama gembala yang baik dan dengan satu sama lain untuk memastikan keselamatan dan keamanan kita. Ingat, 5 unsur ini yang akan melindungi diri saudara dari serangan serigala yang tadi dijelaskan oleh Yesua sebagai nabi-nabi palsu, yaitu pertama, kewaspadaan, kebijaksanaan, ketulusan, iman kepada Mesias, dan persatuan dengan orang percaya. Kita semua harus bersatu dalam menghadapi serigala, yaitu ajaran palsu yang mendiskreditkan kitab suci kita, menampilkan Yesus yang lain, menawarkan surga yang lain yang bukan surga sama sekali, mengajarkan karakter duniawi yang tidak kudus, yang jauh dari ajaran Mesias kita. Mereka akan mencoba memisahkan kita dari keyakinan iman kita dan dukungan sesama orang percaya dengan isu-isu pemecah belah. Hanya karena kita beragama Kristen, tidak serta-merta membuat kita kebal terhadap tipu daya dan penyesatan di akhir zaman. Kan itu saudara-saudara seiman, pandanglah Mesias Yesua, gembala yang baik yang membawa kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau, yaitu kebenaran dan kehidupan dalam damai sejahtera Tuhan. Tetap bersama dengan komunitas orang percaya agar terlindung dari penyesatan di akhir zaman ini. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekiah, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube.
Menyongsong Hari Raya Purim dan Pesak, serta Hari Raya Alkitab lainnya, Gereja Kehilat Indonesia telah menerbitkan kalender dengan tanggal dan bulan Ibrani tahun 2023 yang akan membantu saudara memahami waktu-waktu di dalam Alkitab. Hubungi Noni di 0858 9006 3519. Saya ulangi, 0858 9006 3519 untuk mendapatkannya. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani My Good Shepherd, Lead On, Gembalaku yang baik, pimpinlah, yang dinyanyikan oleh David Ruiz. Semakin jelas, kita semua memerlukan Yeshua HaMashiach, Gembala yang baik yang memimpin kita menghadapi serigala-serigala di akhir zaman. Ya, betul sekali. Tanpa Yeshua HaMashiach, kita akan menjadi makanan empuk bagi serigala-serigala akhir zaman. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Lead on, lead on. Lord, you are a shepherd, we will lack for no good thing. For you take us to the pastures that are green. Beside still water, bring refreshing to our souls as you guide us in the paths that make us free. Lead on, lead on. Dark valley, we will fear no evil thing. You bring comfort in the presence of our foes. You anoint our heads with oil, goodness and mercy hunt us down as we dwell in your house forevermore. Lead on, Lord. Lead on. Lead on, Lord.
Though we walk through death's dark valley, we will fear no evil thing. You bring comfort in the presence of our foes. You anoint our heads with oil, goodness and mercy hunt us down. As we dwell in your house forevermore. Lead on, Lord. Lead on. Lead on, Lord. Lead on. Oh, lead on, Lord. Lead Lead on. Lead on.